وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن في رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Pengurus DKM dan yayasan yang saya muliakan, para alim ulama, para tokoh, asatidz yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat, as-shaimin was-shaimat yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi nikmat untuk menyantap hidangan di bulan Ramadan. Pada hari ini sudah sampai hari yang ke-29. Belum. Mudah-mudahan ya kita diberi usia terus dan bisa gaspol meningkatkan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi contoh kita bagaimana menyusun kurikulum Ramadan sehingga Ramadan kita benar-benar menjadi Ramadan yang terbaik. Jemaah rahimakumullah, saya yang kedua kali di sini. Yang pertama saya membawa materi pengantar ilmu waris, dan itu di luar bulan Ramadan. Jemaahnya sebanyak inilah. Artinya jemaah sebanyak ini bukan karena bulan Ramadan, memang hari-harinya begini. Ini luar biasa. Kalau di masjid lain kita temui kalau banyak ini karena di bulan Ramadan, di luar Ramadan mungkin tidak sepenuh ini. Nah, ini prestasi yang mesti kita terus jaga dan kita tingkatkan ke depan, karena ta'mir masjid ini menentukan masa depan generasi kita berikutnya, ya. Kelihatan yang mudanya ada, yang sudah tidak muda juga ada. Itu yang muda belum tua itu. Baik, temanya adalah ma'na alladzina amanu wa 'amilus shalihat fil Qur'an. Temanya itu. Maknanya adalah temanya adalah makna lafaz alladzina amanu wa 'amilus shalihat di Al-Qur'an. Termasuk di antara amal yang paling afdal di bulan Ramadan adalah at-tafa'ulu wa ta'amulu ma'al Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Baik membacanya, menghafalnya, mempelajari tafsirnya, pemahamannya, ataupun bagaimana ayat ini diamalkan, serta memperjuangkan syariatnya. Itu namanya interaksi dengan Al-Quran. Nah, di antaranya adalah kita qiraatuhu, membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan ada yang sampai 2 kali khotam, 3 kali atau lebih. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, acap kali kita menjumpai lafaz ini, alladzina amanu wa 'amilus shalihat, dalam berbagai ayat, dalam berbagai surat. Lalu apa sih maknanya? Pertama, ketika kita jumpai lafaz tersebut, maka sudah pasti informasi dari ayat itu adalah al-busyra lil mu'minin, kabar gembira bagi orang yang beriman. Contoh surah Al-Baqarah ayat 25 tadi saya baca di muqaddimah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh, annalahum jannat, untuk mereka surga. Itu kabar gembira. Juga misalnya, ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa, adapun yang beriman dan beramal saleh untuk mereka surga ma'wa. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah, makhluk terbaik
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, dapat pahala yang tidak terputus-putus, dan seterusnya. Karena itu kalau kita jumpai lafaz ini dalam bacaan Quran kita, maka teruskan, tambah semangat lagi, gaspol lagi untuk berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Naikkan kualitasnya, tidak hanya membaca, juga memahami terjemahnya sampai kepada tafsirnya dan bagaimana ayat ini diamalkan. Yang kedua, ketika ada lafaz alladzina amanu wa 'amilus solihat, amilus solihat, mereka beramal soleh yang dilandasi dengan iman. Ini mengindikasikan bahwa amal soleh bukti iman. Dalam Islam, keimanan bukan hanya wilayah qalbu, yakin seyakin-yakinnya sudah iman, belum. Dalam Islam, keyakinan itu mesti diikrarkan dengan lisan yang di hati itu dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Tidak disebut beriman walaupun keyakinannya teguh, tetapi tidak dibuktikan dengan amal soleh. Kalau cuma iman itu keyakinan, maka iblis juga beriman, Pak. Bu, ada ibu? Ada ya? Nah, kalau ibu nanti ketemu iblis, tanya iblis, kamu yakin Allah Tuhan? Jawabannya apa? Yakin, bahkan keyakinan iblis melebihi manusia. Tanya saja, siapa pencipta langit, bumi dan segala isinya, wahai iblis? Iblis akan jawab, Allah. Apa ada yang lain? Nehi. Bagaimana sembahan orang? Ada pencipta yang lain, berhala yang disembah, sanghyang, dewa-dewa, dewi-dewi, trinitas, trimurti, triastuti. Bukan. Kalah kita, Pak. Bahkan iblis tidak pernah datang ke dukun. Ya kan? Nah, pertanyaannya, kenapa iblis dikatakan kafir dan sudah divonis kekal neraka jahanam sebelum kiamat? Sudah divonis bahkan sejak awal penciptaan. Karena iblis tidak membuktikan imannya dengan amal soleh. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia tak mau beramal soleh, dia takabur dan sombong, dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Bukan orang, termasuk makhluk yang kafir. Jadi kalau ada orang ngaku beriman, tak mau beramal, ngaku beriman, enggak sholat, sama dengan siapa, Pak? Ngaku beriman, tak mau puasa, haji, umroh, sama dengan siapa, Bu? Tak mau melaksanakan perintah, tak mau meninggalkan larangan, berarti sama dengan, nah itu. Dua. Yang ketiga, jika kita temukan ayat ini, alladzina amanu wa 'amilus solihat, maka ini membuktikan bahwa sayadkhulunan nasul jannata bi'a'malihimis solihat. Sayadkhulunan nasul jannata bi'a'malihimas solihat. Manusia akan masuk surga karena amal solehnya. Kenapa ini penting ditegaskan? Bapak sering nggak dengar ada ustadz yang ngomong, jangan katakan masuk surga karena amal solehmu, tapi semata karena rahmat Allah. Ada? Ibu-ibu pernah dengar? Jangan katakan masuk surga karena amal solehmu, tetapi semata-mata karena rahmat Allah. As-su'al, pertanyaannya, benarkah demikian? Ini kalau ini sudah viral, bahkan ustadz-ustadz dari seluruh golongan pun mengatakan seperti itu, sehingga jemaah juga punya keyakinan yang sama. Benar nggak Pak ungkapan ini? Menurut versi antum benar tidak? Ibu? Halo? Ini pada puasa jadi suaranya nggak keluar ya? Atau mic-nya nggak jelas? Itu memang ada dalilnya dari hadis, tetapi hadis tidak akan mungkin menasakh Al-Quran.
Kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, berpuluh-puluh ayat, bukan satu, bukan dua, berpuluh-puluh ayat menyatakan masuk surga karena amal solehmu. Contoh, surat An-Nahl, surat 16 ayat 32. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga karena amal-amal soleh kalian. Surat Az-Zukhruf 72. Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga diwariskan untuk kalian karena amal soleh kalian di dunia. 3. Surat Al-A'raf ayat 43. Wa nudu antilkumul jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Diserukan kepada mereka, itulah surga kalian diwariskan untuk kalian karena amal soleh kalian di dunia. 4. Surat Al-Ahqaf 14. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas amal-amal soleh mereka di dunia. 5. Surat As-Sajdah ayat 19. Ammal ladzina